Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. Tema renungan saat ini adalah milikilah tekad yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah berpesan kepada kedua orang anaknya yang akan mengikuti ujian sekolah. Katanya, "Asalkan nilai-nilai kalian tidak ada di bawah ketuntasan, ayah sudah sangat senang dan tidak akan marah." Akan tetapi, anak bungsunya melakukan lebih dari permintaan ayahnya. Ia mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, sehingga ia menjadi juara 1 di kelasnya. Hebatnya, meski berulang-ulang ayahnya memberikan pesan yang sama. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan si bungsu bukan karena pesan tersebut, melainkan si bungsu memang sudah bertekad kuat untuk selalu mendapatkan juara 1. Kemudian sang ayah memberikannya hadiah istimewa. Saudara yang terkasih, ada kisah di dalam Alkitab tentang terangkatnya Nabi Elia ke surga. Saat itu meskipun rombongan Nabi di Betel dan Jericho mengetahui bahwa Nabi Elia akan terangkat ke surga pada hari itu juga, tetapi hanya Elisa yang mengikuti Nabi Elia. Meski Nabi Elia berkata supaya Elisa tinggal, tetapi Elisa untuk ketiga kalinya juga dengan tekad yang kuat tetap mengikuti Elia. Elisa menjawab bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Elia. Pada akhirnya, tekad kuat Elisa tersebut membuat dirinya memperoleh kesempatan untuk meminta 2 bagian roh Elia supaya dipenuhi kuasa Tuhan. Setelah Elisa melihat Nabi Elia terangkat ke surga, Elisa pun memperoleh yang dimintanya. Sementara itu, rombongan Nabi hanya mengetahui, tetapi tidak melihat dan tidak mendapatkan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengharapkan sesuatu yang istimewa, tetapi tidak semua mendapatkannya apa yang diharapkannya. Karena masing-masing orang mempunyai tekad yang berbeda-beda. Orang yang bertekad kuat tidak akan tinggal diam dan berhenti begitu saja pada tantangan yang menghadang. Orang yang memiliki tekad yang kuat akan mengusahakan berbagai cara agar sesuatu yang diharapkannya terjadi. Ia akan bertindak berbeda
melebihi orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dirinya memperoleh hasil melebihi hasil rata-rata. Jadi milikilah tekad yang kuat kalau ingin berhasil. Mari kita miliki karakter tekad yang kuat agar apa yang menjadi harapan kita dapat terwujud. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami semangat yang kuat untuk menjalani hidup ini, sehingga apapun yang kami kerjakan pada akhirnya akan menghasilkan berkat bagi diri kami, sesama kami, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup, kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan, dan kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah penyertaan dan pertolongan-Mu agar apapun yang boleh kami kerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.